Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dengan NIM 25010915263, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokok bacaan Idgham Bigunah dan Idgham Bilangunah kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mencang pon, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Ayo, Mas Fajar, siapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagi salah satu dari lagu nasional. Sekarang sebelum pembelajaran, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil bilang Hadim, ya? Afifah, Hadir. Aira, Bima, Hadir. Mas Felix, Fajar, Alhamdulillah hadir. Yasmin, Hadir. sakit. Terus Akila, Hadir. hadir. Azril, Alhamdulillah hadir. hadir. Hania, Hadir. Firza, Hadir. Rafa, Alhamdulillah hadir. Felandra, Hadir. hadir. Yudis, Alhamdulillah hadir.
Mbak Kisi, Hadir. Tiwi, Hadir. Mbak Sabrina, hadir. Jadi hari ini yang tidak masuk satu Orang. atau satu orang. Karena apa? Sakit. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doakan dulu teman kita supaya teman kita cepat sembuh, terus bisa belajar bersama. Ya, Al-Fatihah. Selesai. Ya. Semoga teman kita cepat diberi kesembuhan. Pernahkah kalian mendengar orang membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, dengan merdu? Nah, itu ada yang tahu sebabnya karena apa? Apa Pak? Karena apa? Suaranya enak. Karena suara enak. Ada lagi? Gimana? Bacanya bagus. Bacaannya bagus. Ada lagi? Karena bacaannya sesuai ilmu tajwid. Karena bacaannya sesuai ilmu tajwid. Nah, betul. Semua tiga-tiganya betul. Tapi yang paling betul yaitu Mbak Kania sesuai dengan bacaan tajwid. Nah, siapa di sini yang masih ingat minggu kemarin kita belajar Al-Quran hadis ilmu tajwid tentang apa? Idgham. Nah, betul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan idgham. Sekarang saya kasih pertanyaan. Idgham apa artinya? Jelas, betul. Idgham artinya jelas. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Huruf idgham ada 6. Idgham artinya jelas. Nah, karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang idgham, hari ini kita akan belajar tentang idgham. Belajar tentang apa? Idgham. Namun sebelum itu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian idgham biguna dan idgham bilaguna. Nanti Pak Guru akan menjelaskan apa itu idgham biguna dan idgham bilaguna. Peserta didik mampu menyebutkan huruf-huruf idgham biguna dan idgham bilaguna. Peserta didik mampu memberikan contoh lafal yang mengandung hukum bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna. Peserta didik mampu mendemonstrasikan cara melafalkan idgham dengan dan tanpa mendengung. Peserta didik mampu menemukan contoh kedua pembacaan tersebut dalam surat Al-Humazah. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar anak-anak? Siap. Coba Pak Guru tes semangat kalian. Apakah benar-benar sudah siap apa belum? Are you ready? Ready. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Baiklah, untuk mempermudah dalam memahami bacaan idgham, terlebih dahulu mari kita bernyanyi bersama-sama tentang hukum bacaan idgham dan macam-macam hurufnya. Kita belajar tentang idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan idgham berbagi 2 biguna bilaguna. Mari sama-sama kita hafalkan. Yang pertama biguna hurufnya ada 4, diawali dengan ya, selanjutnya nun isyarat. Dibaca dengan debut dengan 2 harakat. Mari sama-sama kita hafalkan. Yang kedua yaitu selisih bilaguna huruf
idgham bigunnah dan idgham bilaguna. Yang pertama yaitu memahami ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan benar, maka kalian harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Mari kita belajar idgham bigunnah dan idgham bilaguna. Are you ready? Apa itu idgham? Idgham secara bahasa artinya meleburkan atau menggabungkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ro, lam, mim, nun, waw, ya, maka diwajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah mentasjidkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, sehingga bunyi nun sukun atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Sekarang idgham dibagi menjadi dua. Ada idgham bigunnah dan bilaguna. Ada idgham bigunnah dan idgham bilaguna. Sekarang kita ke penjelasan idgham bigunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, maka harus dibaca dengan cara mendengung. Huruf idgham bigunnah ada 4. Berapa? 4. Yang pertama? Ya. 2. Mim, waw. Ini yang contoh nun mati. Nun mati ketemu ya. Ini huruf apa tadi? Idgham bigunnah. Kita coba baca. Pak Guru mau bacakan, nanti kalian menirukan. Ayyafqahu. Isa bayyasiro. Lan nadkhulaha. Amilatun nasibah. Bisultanin mubin. Amman. Khairu wa abqa. Min wara'i. Nah, kita cek terus ya. Ini huruf idgham bigunnah nun, ini idgham bigunnah mim, dan ini idgham bigunnah. Nah, sekarang penjelasan tentang idgham bilaguna, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna, maka dibaca dengan cara memasukkan dengan tanpa mendengung. Kalau idgham bilaguna tadi, idgham bigunnah tadi mendengung, bilaguna berarti tanpa mendengung. Huruf idgham bilaguna. Kalau idgham bigunnah tadi hurufnya ada 4, idgham bilaguna hurufnya ada 2. Lam sama ro. Contoh ro. Huruf idgham bilaguna ro. Ini bukan mendengung, tapi menggabungkan atau tanpa mendengung. Contohnya tawwabur rahimah. Birrahmati. Bimu'minil lana. Yubayyil lana. Mari kita bersama-sama untuk membaca dengan indah dan benar dengan menebak nama hukum bacaannya. Coba Aira dibaca. Mayyakulu. Ini bacaannya idgham apa? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah karena ada nun sukun bertemu ya. Bagus sekali. Sekarang yang kedua, Mas Fajar. Mim masad. Mim masad atau mim masadin. Ini bacaannya apa? Idgham bigunnah. Karena ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan mim.
guna, sekarang edgom bilang-gunanya. Kalian baca rizqallakum. Nah, ini hurufnya edgom bilang-guna karena ada tanwin bertemu lam. Airan baca lagi irrabihim. Nun mati atau sukun bertemu dengan membaca surat Al-Humazah, terus nanti kita mencari huruf edgom bilang-guna. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu addadah kalla layunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mursalah fi amalin mumaddadah. Nah, di dalam surat Al-Humazah ini ada beberapa contoh idgham. Ada yang tahu di sebelah mana? Sebelah mana? Nah, ada di wailul likulli. Karena ini ada tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam itu idgham apa? Bilang-guna. Dan ada lagi? Kajar, yang mana lagi? Humazatil lumazah. Nah, ini berarti ini tanwin. Ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini juga idgham bilang-guna. Baiklah anak-anak, Pak Guru sekarang mau menguji seberapa paham kalian tentang huruf idgham biguna dan idgham bilang-guna. Pak Guru mau memberikan papan kartu yang berisi macam-macam huruf idgham biguna dan huruf idgham bilang-guna. Nanti kalian menebak termasuk huruf apakah aku. Kalau ada nanti Pak Udin menunjukkan kartu, nanti kalian menebak. Siap? Siap. Ini huruf apa? Huruf nun. Berarti kalau huruf nun ini tergolong bacaan apakah aku? Biguna. Biguna. Betul. Sekarang saya tunjuk. Nanti bersama-sama sekarang saya tunjuk. Api Pak, tergolong huruf apakah aku? Mem itu huruf apa? Idgham biguna. Betul anak-anak? Betul. Tekanan buat Mbak Afifah. Oke. Tanya, tergolong huruf apakah aku? Apa? Bilang-guna apa biguna? Biguna. Karena ini hurufnya apa? Wow. Mas Udis, ini tergolong huruf apakah aku? Biguna. Karena huruf apa ini? Huruf ya. Salah satu huruf biguna yaitu ya. Tangan buat kalian semuanya. Semuanya sudah bisa menebak huruf antara biguna dan bilang-guna. Setelah ini, Pak Guru memiliki tugas membuat tugas minat secara berkelompok. Pembagiannya nanti berbeda-beda, tergantung warna yang kalian dapatkan. Cara remasnya seperti ini. Diremas, nanti dilempar ke depan. Saya itu sampai 3, diambil. Diremas, dilempar dalam hitungan 3. 1,
2, 3. Sekarang kalian ambil yang mendapat kertas warna biru di sebelah sini. Yang mendapat kertas kuning di sini. Yang mendapat kertas coklat di sebelah. Sekarang waktunya kita membuat proyek primer. Di sini ada nama kelompok, terserah. Nanti kamu mau mencari nama yang paling bagus di kelompok kalian. Terus ditulis anggotanya. Nanti ini ada bacaan Ego Biguna dan Ego Bilaguna. Kalau Biguna nanti ditempelkan di kertas biru. Kalau Bilaguna ditempelkan di kertas coklat. Kelompok 2 dikerjakan bersama-sama. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis. Gunting, siapa yang gunting? Ya, caranya ini gunting. Seperti ini ya, gunting dipakai. Habis itu nanti dikasih lem, ditempel. Itu kan ada 2 kertas. Ada Edom Biguna dan Bilaguna. Nanti kalau bacaannya kamu yakin itu bacaan Edom Biguna, nanti ditempel di Edom Biguna. Kalau bacaannya Edom Bilaguna, kamu tempel di Edom Bilaguna. Paham? Berbagi tugas. Ada yang mencari, ada yang menempel, ada yang menggunting. Kelompok ini sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Ingat, sebelum menempel dicari dulu. Ini bacaan Edom Biguna di tanggal sini. Karena ini sudah ada Edom Biguna dan Edom Bilaguna. Lihat dulu sebelum menempel. Bacaan sini. Apa? Sudah? Coba lihat. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita mempresentasikan per kelompok. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan. Oke, maju. Kelompok 2 maju. Satu lagi, jalan lagi di sini. Yang lain diam. Balik, diam. Yang lain diam. Dengarkan. Ayo, Mas Yudis, baca kami dari kelompok. Bapak apa? Matahari. Anggotanya siapa saja? Sekarang yang kamu pegang itu Edom mana? Nah, sekarang presentasikan. Ini kenapa disebut dengan Edom Biguna? Oh, karena nanti betul-betul, betul? Oh, sekarang satu lagi. Yang mana ya? Yang mempresentasikan yang ini. Kenapa disebut dengan Edom Biguna? Karena memakai tersebut bertemu wawu, betul. Sekarang yang perempuan Edom Bilaguna. Mbak Arya, Mbak Aira, presentasikan satu. Yang mana yang mau kamu bacakan? Baca yang keras. Baca dulu ayatnya. Mirrabbi, betul. Itu kenapa disebut Edom Bilaguna? Karena nanti bertemu. Betul? Oh, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Ini
bacaan apa? Idgham bila guna. Perhatikan satu ayat kenapa ini idgham bila guna. Baca dua ayatnya. Yakul labune. Yakul. Betul gak bacanya? Betul gak? Betul. Yakul lalu itu bacaan apa? Nah, kenapa dibaca idgham bila guna? Karena nun mati bertemu lam. Itu tepuk tangan buat kelompok 3. Kalian sudah mengerjakan lembar tugas atau proyek Minmek. Sekarang kita ke LKPD. Apa ada LKPD itu apa? Lembar kerja peserta. Kalian sudah mengetahui macam-macam huruf idgham. Cara membacanya, perbedaan huruf idgham diguna dan idgham bila guna. Selanjutnya Pak Udin akan menggantikan LKPD atau lembar kerja peserta di kalian kerjakan bagaimana hukum bacaan, cara membacanya. Ya. Kerjakan hukum bacaan apa? Itu ada 5 soal, kalian kerjakan. Ya, dulu, jangan ya. Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan. Kan? Sekarang kita bahas bersama. Yang pertama yaitu miladunhu. Itu bacaan apa? Miladunha. Siapa yang menjawab di guna? Ya, betul. Cara membacanya gimana? Tanpa mendorong. Gimana betul? Betul. Yang kedua, mayakulu. Bacaannya diguna. Betul. Tiga, mirrobbihim. Bacaannya idgham bila guna. Betul. Yang keempat, mimmasakin. Idgham bila guna. Betul apa salah anak-anak? Yang betul idgham bila guna. Salah. Sekarang bacanya gimana? Sekarang baca idgham bila guna. Betul. Dan lagi yang salah lagi nomor 4. Salah satu. Yang kelima, lahabi watak idgham bila guna lagi. Betul? Idgham bila guna. Salah dua. Ada yang jawab idgham bila guna lagi? Idgham bila guna berarti ada yang salah. Satu, salah dua. Cara bacanya gimana? Man? Duduk tegak. Hari ini tadi kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Itu artinya apa? Idgham dibagi menjadi dua. Pertama, kedua. Nah, kita sudah belajar tentang
tata cara membaca Al-Quran melalui idgham biguna dan idgham bilaguna. Oh, kalian sudah membacanya, sudah mengetahui perbedaannya dan juga membuat lembar min mapping atau min map dan juga sudah mengerjakan tugas. Sampai sini ada yang masih bingung atau belum paham? Pak, saya Pak. Ya? Cara membedakan idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, cara membedakan idgham biguna dan idgham bilaguna. Yang pertama, cara membedakannya kalau idgham biguna itu membacanya mendengung. Kalau idgham bilaguna cara membacanya tanpa mendengung. Itu cara ataupun perbedaan idgham biguna dan idgham bilaguna. Semuanya sudah paham? Ada yang tanyakan lagi? Ada. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Pak Udin akan bertanya balik kepada kalian. Yang bisa menjawab angkat tangan dan nanti akan diberi hadiah. Konsentrasi. Pertanyaan pertama. Sebutkan huruf idgham biguna. Katakan. Mbak Aira. Ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Betul anak-anak? Oh, ini ada hadiah dari Pak Tim. Tepuk tangan buat Mbak Aira. Siap? Sebutkan satu contoh bacaan idgham biguna. Mas Fajar. Mim masad. Kenapa disebut dengan idgham biguna? Nah, nun sukun bertemu dengan mim dan mim tersebut salah satu huruf biguna. Nah, tepuk tangan buat Mas Fajar. Bacakan satu contoh idgham bilaguna. Kejam. Mirrobbihim. Kenapa disebut dengan idgham bilaguna? Nun sukun bertemu dengan roh dan roh tersebut salah satu huruf bilaguna. Tepuk tangan buat bertiga. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru berpesan tetap dan terus tingkatkan belajar kalian di rumah. Kurangi bermain HP, kurangi bermain HP. Tetap jaga ibadah, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Paham? Mengerti? Semuanya sudah paham? Mari kita tutup dan kita akhiri pembacaan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ajar, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala